Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gesa Putra. Pada malam hari ini saya akan membagikan sebuah cerita, sebuah kisah mistis yang terjadi di keluarga saya. Jadi cerita ini cerita nyata, cerita real terjadi di keluarga saya dan sewaktu almarhumah ibu saya atau almarhumah mama saya masih hidup. Kejadian ini terjadi selama beberapa tahun sampai saatnya itu ibu saya itu meninggal dunia. Oke, awal kisahnya itu seperti ini. Pada tahun 2015 itu awal pertama kali mama saya itu sakit. Yang kalau dibilang dokter atau sakit dari bidang kesehatan itu dia sakitnya mah. Cuman anehnya mama saya itu sakit 2015, sembuh 2016, 17 sakit, 18 sembuh, 19 sakit, 2020 awal sembuh, dan 2021 awal 2021 kemarin dia meninggal. Jadi untuk mempersingkat semuanya, jadi saya tidak akan cerita dari tahun ke tahun, mungkin saya akan cerita kisah-kisah misterinya saja. Kejadian pertama itu terjadi di tahun 2019 atau 2018 kemarin, setelah gempa, sebelum gempa yang melanda Kota Palu. Jadi kejadiannya itu waktu mama saya sakit itu, dia sakit yang diagnosa itu penyakit MAH. Awalnya penyakit MAH, tapi setelah dia sakit, saya coba untuk bawa dia ke rumah sakit. Saya bawa dia ke rumah sakit. Datang di rumah sakit, untuk rumah sakit saya tidak sebut ya. Datang di rumah sakit, dia cuma dibilang itu dia kecapean. Tidak ada penyakit sama sekali. Tapi situ perutnya sudah sakit. Nah, kemudian saya coba untuk datang ke salah satu teman saya yang kalau orang bilang itu orang pintar, teman saya datang dan dia berkata begini, mamamu ini kena semacam guna-guna orang Jawa atau orang luar itu santet. Jadi saya bawa pulang mama saya dari situ karena teman saya yang mau obati mama saya ini, maafin almarhumah mamaku ini tidak mampu. Dia bilang terlalu banyak yang kalau makasih karena mamamu itu terlalu banyak yang di dalam tubuhnya mamamu. Jadi sudah. Dan ternyata itu adik dari papaku itu dia alhamdulillahnya dia punya ada lah yang pegangannya. Nah, dialah yang urus mamaku. Dan di tahun itu terjadi saling kirim. Kalau orang bilang itu baku kirim santet. Kayak begitu. Jadi saya belum tahu tentang hal begitu, saya tidak tahu bagaimana sekali. Jadi saya cuma mengikuti saja. Jadi yang kerja yang mengobati mamaku ini, almarhumah ini omku, adik dari papaku. Pada itu pada saat malam Jumat pertama di tahun 2018 atau 2019 itu terjadi. Nah, kemudian pada saat mamaku itu dikerja omku itu diobati omku tengah-tengah malam itu, rumahku itu seperti dilempar batu, di atap itu seperti dilempar batu, kayak bunyi dilempar batu, kayak ada pasir dihambur kayak begitu. Jadi saya di situ mulai percaya kalau mungkin kayak santet itu atau kiriman itu ada. Jadi sudah. Karena saya lihat sendiri mamaku itu dari dulu badannya yang besar sampai akhirnya almarhumah mamaku itu kurus. Kemudian sudah dikerja omku itu di belakang rumahku itu ini kalau yang ini pengetahuan dibilang kakaknya mamaku itu kan dia lihat sendiri ada anjing itu tingginya segini sedada orang dewasa, kan tidak masuk akal anjing setinggi dadanya orang dewasa, dan itu dibilang kakaknya mamaku karena kebetulan rumahnya kakaknya mamaku itu di belakang rumahku begitu.
anjing hitam besar. Jadi kakaknya mamaku itu coba lempar dan tidak kena, dia cuman mengenai pintu dapurku, dan itu yang bunyi keras. Semenjak malam itu malam itu mamaku masih agak sakit, tapi sudah turun. 1 minggu setelah dari kejadian omku mengobati mamaku ini, mamaku itu sudah sehat, sudah mulai sehat. Di tahun 2019 akhir, mamaku itu kembali sakit sampai dia dirawat di rumah sakit, dan tidak lama dari situ dia keluar. Masuklah di tahun 2020. Di tahun 2020 itu dia dari awal Januari dia itu sehat awal Januari, puasa, sampai saatnya dia kembali sakit. Kayak badannya mamaku dulu yang pertamanya kecil, kemudian naik agak gemuk, dan disitulah puncak sakitnya sampai saatnya mamaku itu meninggal dunia. Kalau memang saya tahu itu ajal, meninggal itu ajal, tapi sakitnya itu di luar nalar, di luar dugaan manusia. Jadi di tahun 2020 tepatnya di bulan Juni, mamaku itu kembali sakit. Dia memang betul-betul sakit. Yang sakitnya itu seperti kalau orang kaya dibilang tidak senang hatinya berada dalam rumah. Tidak senang hatinya berada dalam rumah. Jadi saya penasaran dengan ceritanya mamaku, yang apa yang dia rasakan selalu dikasih tahu saya. Saya coba tanya ke teman-teman yang pintar, yang punya simpanan atau apa. Dia bilang di rumahku itu ada ditanam 7 tempat berbeda, semacam kayak kirimannya orang. Kayak di tempat itu untuk mamaku itu untuk dibunuh, kayak begitu. Tapi kan ini ajal, namanya sudah dari Allah. Cuman itu sebab. Jadi dari situ saya coba pulang, saya kemudian konsultasi sama papaku, saya konsultasi sama mamaku, saya cerita itu, dan papaku awalnya tidak percaya. Papaku ini tidak percaya, saya percaya. Sampai akhirnya papaku itu percaya, dan malamnya itu mamaku mimpi. Dia mimpi didatangi seorang wanita yang berbicara begini, pakai bahasa Kaili. Saya bahasa Kaili kan begini. Upatesi iko, nah dua raraku. Jadi artinya itu, saya kasih mati kau, sakit hatiku sama kau. Kan kayak begitu. Padahal mamaku itu tidak tahu apa salahnya, dosanya apa, kayak salahnya. Jadi makanya kalau saya punya salah, saya minta maaf, jangan kasih sakit saya begini. Itu jawabannya mamaku. Dan kejadian-kejadian yang terjadi di rumahku itu banyak. Tepat di bulan Juni, Agustus, Juni, Juli, Agustus, September. Di September tahun 2020, mamaku itu masuk rumah sakit di salah satu rumah sakit yang ada di daerahku. Masuk rumah sakit satunya selama 5 hari. 5 hari tidak ada perubahan, dia minta keluar. Mamaku sendiri yang minta keluar. Mamaku ini minta keluar, kemudian cuma selang berapa hari di rumah, dia masuk kembali ke rumah sakit. Selama 10 hari. Jadi selama mamaku 10 hari di rumah sakit, yang jaga rumah itu saya, karena kebetulan saya kerja, adikku 2, dan bapakku itu stay di rumah sakit, karena supaya baku ganti di sana kan. Saya di rumah. Di rumahku itu kalau setiap malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat, selama mamaku di rumah sakit itu, kalau waktu malam Selasa pertama mamaku sakit itu, malam Selasa itu rumahku itu dihambur pasir, seperti dihambur pasir di atapnya. Dihambur pasir, banyak sekali dihambur pasir. Jadi saya rasa apa ini, biarlah. Itu saya sendiri yang rasakan, dihambur pasir. Kemudian pas malam Rabunya itu
seperti pintu kayak ditabrak sesuatu yang bunyinya dan terasa seperti pang kayak begitu lah pintu itu. Pas malam Jumatnya itu atap rumah yang seperti dilempar tapi 3 kali dilempar 3 kali. Itu cuma terjadi di malam-malam itu saja. Kalau malam lain tidak ada. Nah, kemudian September mamaku masuk rumah sakit kembali. Jadi diputuskan untuk karena waktu itu COVID di Palu mulai reda dan tiba-tiba naik di Sulawesi Tengah COVID di Sulawesi Tengah naik. Saya putuskan untuk keluarkan mamaku secara paksa. Dan mamaku pun setuju saya keluarkan mamaku dari rumah sakit. Saya rawat dia di rumah dan kejadian itu terulang terus. Tapi yang aneh dari cerita ini, di tahun 2020 akhir itu mulai dari bulan 10, yang aneh itu mungkin teman-teman semua itu tidak percaya atau apa, tapi ini betul terjadi. Di saat matahari naik, kalau pagi kan jam 8 pagi itu kalau matahari naik, kakinya mamaku itu panas seperti berada di api, seperti ada di api, panas. Tapi kalau dia azan zuhur reda. Setelah zuhur itu panas lagi, panas sampai asar itu reda lagi panasnya. Malamnya mamaku itu kalau sebelumnya dia sakit dari tahun 2015 sampai kakinya panas itu tidak bisa tidur, susah tidur, ataupun belakangnya sakit semacam ada yang jalan-jalan dia bilang di belakangnya, atau ada yang lihat-lihat dia tidur. Beda lagi itu kakinya itu panas sekali. Dia bilang kalau dia cerita begitu panas sekali. Itu begitu terus sampai saatnya di bulan Desember saya panggil salah satu orang pintar yang tinggal di salah satu daerah. Saya ini kenal dari sepupu. Dan percaya tidak percaya, telur ayam kampung yang saya bawa itu ada 6. Itu semuanya masak di saat dipakai untuk obat mamaku. Kayak masak, cuma tidak bisa dimakan. Tapi seiring dengan kejadian itu makin tambah parah yang terjadi di rumah, karena sampai mamaku itu saya bawa keluar dari rumahku karena dengan mimpinya yang begitu. Kejadian di rumahku seperti itu, kayak rumah dianggap pasir. Sampai pada saat ada satu malam, tepatnya di malam Jumat, saya berada di rumah tepatnya jam 8 malam. Saya ingat sekali, sendiriku di rumah. Saya sementara baring di ruang tamu, pasir dihambur. Pas saya cerita hari ini, pasir dihambur ke dalam rumah. Saya pun kaget, ini pasir gimana? Pasir dihambur ke dalam rumah, pintu dilempar batu, atap dilempar batu. Itu jam 8 malam. Karena kebetulan pada saat itu kakaknya mamaku di belakang itu sudah pindah, dan omku yang di samping rumah itu ada ikut jaga mamaku di rumahnya sepupuku yang agak jauh dari situ. Jadi kejadian itu. Jadi dengan begitu, dengan kejadian itu, otomatis keluarga saya itu, apalagi saya pribadi yang memang tahu betul yang kejadian yang lebih sering merasakan dari semua gangguan itu, memutuskan untuk bilang sama papaku itu, kita stop dulu tinggal di rumah ini karena tidak betul. Jadi saya pun ikut pindah ke rumah tante saya. Jadi rumahku itu cuma datang untuk kasih nyala lampu, kasih mati lampu, kayak begitu saja dulu. Jadi kami semua pindah dulu. Tapi tiba di satu waktu di malam Jumat berikutnya, ini yang terjadi ini sebelum tahun baru ya. Iparku sama adik sepupuku, bukan si iparku, kayak istri dari sepupu satu kaliku dan adik sepupuku ini, orang naik motor. Kebetulan di situ jam 7 malam, rumahku belum kasih menyala lampunya, belum menyala. Orang datang, orang dapat ada orang yang pendeknya sini, pakai topi, telinganya panjang. Dorong ini takut. Jadi kenapa dia ini?
Yaitu sambil keliling-keliling rumahku, sambil keliling-keliling rumahku, sambil keliling-keliling rumahku. Dan saya cuma diceritakan pada malam itu juga, nah, sambil keliling-keliling rumahku. Dan malam itu juga dan besok malamnya mamaku ini mau kalau orang kaya bilang mau diadat lah. Tapi setelah mau diadat itu ternyata orang yang didapat sepupuku dan istrinya sepupu satu kaliku yang panjang telinganya itu mencabut semua apa yang di rumahku. Pas dilihat sudah tidak ada semua lagi, apa-apa di rumahku sudah ada semua lagi. Jadi itu yang terjadi sebelum. Dan mamaku itu saya bawa pulang mamaku di malam minggu. Di malam minggu itu kami sudah jaga mamaku karena mamaku itu sudah mulai sakitnya parah, sudah gawat. Tepat sebelum dia meninggal, terjadi satu kejadian yang menurutku kejadian ini mungkin ini antara tanda mamaku meninggal atau gangguan terakhir yang dikasih orang yang kirim kirim seperti santet untuk mamaku ini. Mamaku kan meninggal malam Kamis di tanggal 2021 yang lusa 1 tahunnya, tepat di malam Kamis ini 1 tahun lalu. Rumahku itu didatangi anjing 2 ekor. Tepat itu di jam 2:30 malam didatangi anjing 2 ekor warna hitam berdiri di pintu dapurku. Karena malam itu saya ada ke bagian jaga di belakang rumah, sama teman-teman. Tapi teman-teman itu tidur dan saya lihat anjing 2 ekor. Kemudian anjing itu pindah ke depan rumah. Dan tidak lama anjing itu dilempar oleh omku, dipukul. Setelah anjing itu pergi, entah tidak ditahu dari mananya, kucing hitam keluar dari rumah. Itu kejadian terakhir nih yang terjadi. Jadi banyak kejadian yang terjadi selama mamaku sakit, selama dia 4 tahun 5 tahun sakit. Dan saya rangkum menjadi satu cerita ini. Dan kita bisa ambil hikmahnya kalau gaib itu ada, kalau santet itu ada. Karena kita ini tidak tahu siapa yang tidak senang dengan kita, karena kita tidak pernah bisa membaca hati manusia. Jadi mungkin itu saja cerita dari saya malam ini. Jika kalian suka, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau kalian mempunyai cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalaman mistis, silahkan di komen saja di kolom komentar atau nanti di WA saya pribadi saja, nanti ada saya taruh di link deskripsi. Ini dulu pengalaman yang terjadi dalam keluarga saya. Demikian dan sekian dari saya, Desa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.